Maka lucu rasanya di saat ada seseorang yang memiliki followers ataupun subscriber yang cukup banyak atau yang bisa kita sebut sebagai influencer malah menyampaikan segala sesuatunya tidak disertai data yang akurat, fakta yang konkret. Hola netizen yang tercinta, Pablo Benua mengaku dirinya diancam oleh salah satu pejabat tinggi saat membahas kasus Jessica Wongso di konten YouTube-nya. Bahkan pejabat itu mengancam dia ingin konten itu segera di-take down oleh Pablo Benua. Sebelumnya, Pablo Benua, Ray Utami, Otto Hasibuan, dan ribuan advokat menggelar acara doa bersama untuk Jessica Wongso di Hotel Kawasan Sudirman, Jakarta Selatan pada Jumat 10 November 2023. Mereka mengadakan acara agar Jessica Wongso mendapatkan keadilan. Kini, Pablo Benua mengaku dihubungi salah satu pejabat tinggi pasca mengunggah konten yang membahas kasus Jessica Wongso mengenai kopi cyanida. Salah satu pejabat tinggi ini merasa keberatan dengan konten tersebut. Sayangnya, Pablo Benua tidak menyebut siapakah sosok pejabat tinggi itu. Namun, Pablo merasa diancam oleh salah satu pejabat tinggi tersebut. Pejabat itu merasa terganggu dengan beberapa perkataan yang diucapkan Pablo Benua. Ia tidak terima dan meminta Pablo Benua segera meng-take down video tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Hai Bang Pablo, saya setuju setiap orang yang membuat podcast dengan kebohongan perlu ditindak dan dibawa ke ranah hukum. Karena itu kebohongan itu adalah hoax, berita bohong. Apalagi ini berita tentang Jessica. Jessica sudah menderita selama 7 tahun di dalam penjara. Ada lagi berita-berita yang bilang bahwa Jessica tidak di Selti. Selti itu bohong. Sedangkan Krishna Mukti sudah ke sana, dia bilang dia mempertaruhkan jabatannya untuk datang ke Selti itu. Bahkan ada lagi berita bahwa dibilangin Jessica psikopat. Coba ditindak. Kenapa? Selama 7 tahun Jessica ada di penjara, dia mengajar orang-orang binaan, mengajar bahasa Inggris dan membuat kegiatan-kegiatan yang positif di sana. Terus ada podcast itu bilang dia punya data tebel segini. Mungkin dia susun skripsi lagi membuat skripsi tentang kasus Jessica yang dia bilang hanya menguntungkan Netflix. Bang Pablo, walaupun saya mengikuti sidangnya Jessica waktu itu melalui media televisi, waktu itu saya tetap bersikeras bahwa Jessica bukan pembunuhnya. Tapi karena kehadiran orang-orang saksi-saksi ahli, saya udah tahu semua itu berita bohong. Ya dulu tidak seperti ini. Suara-suara netizen, ternyata suara netizen itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi sekarang saya mendukung Bang Pablo ditindak setiap podcast yang membuat berita kebohongan. Jangan memihak ke sana kemari, memihaklah kepada kebenaran ya Bang Pablo ya. Bagaimana dengan netizen? Setuju tidak ya? Ini pendapat saya. Jadi pada dasarnya setiap orang itu memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya perihal perkara tertentu. Namun hal tersebut harus disertai dengan data yang kredibel, fakta yang akurat agar segala sesuatunya bisa dipertanggungjawabkan kawan. Maka lucu rasanya di saat ada seseorang yang memiliki followers ataupun subscriber yang cukup banyak atau yang bisa kita sebut sebagai influencer malah menyampaikan segala sesuatunya tidak disertai data yang akurat, fakta yang konkret, yang akhirnya segala sesuatunya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena begini kawan, tidak bisa dipungkiri perkara J ini cukup seksi untuk tidak dikomentari. Tapi di saat seseorang menyampaikan segala sesuatunya tidak disertai data yang kredibel, fakta yang akurat, maka yang terjadi adalah penggiringan opini. Bahkan apa yang disampaikan menjadikan hal tersebut itu penyampaian berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan hal tersebut ada ranah pidananya kawan. Maka rasanya tidak kaget bila ada beberapa pihak merasa apa yang dilakukan influencer tersebut sudah offset karena segala sesuatunya tidak berdasarkan data, fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Salah satunya Bang Pablo dan Mbak Ray yang berencana melaporkan influencer tersebut ke ranah pidana, yang pada akhirnya makin banyak orang yang tersangkut masuk ke permasalahan di perkara J. Dan ini pun pembelajaran buat kita semua. Di saat kita menyampaikan sesuatu, persiapkan juga atau sertai juga data yang kredibel, fakta yang bisa dipertanggungjawabkan.
Karena lagi-lagi aku bilang perkara J ini terlalu seksi kawan. Jadi janganlah asal berbicara bila memang tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Oke kawan, terima kasih. Deddy Kobuxer, influencer super kondangan, ada kemungkinan bakal dilaporin digugat akibat beliau dalam podcastnya mengatakan bahwa di dalam hotel bintang 5 itu tidak ada sel tikus. Memang sebenarnya kalau cap tikus itu adalah minuman khas Manado yang minuman keras. Kalau minum kebanyakan bisa mabok. Apakah Deddy Kobuxer dia tukar pikiran atau dia salah ngomong? Sebenarnya itu adalah urusan tentang cap tikus Manado yang pada dasarnya tidak ada di hotel bintang 5 minuman keras cap tikus. Apakah itu yang dia maksud? Jadi dia itu salah informasi. Dia mengatakan bahwa di dalam hotel bintang 5 itu dengan intel dia tidak ada cap tikus. Memang nggak ada, karena cap tikus itu memang ada hanya di Manado yang bikin banyak orang kalau minum kebanyakan itu bisa mabok dan hilang sadar diri. Dan kedua digugat karena Om Deddy Kobuxer mengatakan bahwa Jessica Pongso urusan Escopior Cyanida itu adalah seorang psikopat. Dan beberapa orang merasa keberatan. Kenapa beliau mengatakan hal demikian? Menurut saya, kalau memang Jessica Escopior itu adalah seorang psikopat, harusnya waktu ditahan sejak 2016, dia harus direhab, rehabilitasi, dan juga mendapatkan perilaku yang khusus sebagai seorang psikopat. Karena mana ada seorang tahanan yang kalau memang terbukti seorang psikopat disatukan dengan narapidana yang lain yang merupakan lebih waras. Apakah ada proses kesembuhan atau terapi, rehabilitasi bagi seorang psikopat? Seperti halnya kalau seorang narapidana itu adalah seorang pengguna narkoboy dan dia addicted to narkoboy, harusnya dia mendapatkan selain ditahan juga masa rehabilitasi. Itu saja sih logikanya. Jadi jangan kita menghina orang, menuduh, memvonis, apalagi kita bukan sebagai hakim, mengatakan bahwa Jessica Escopior ini adalah seorang psikopat. Kalau memang seorang psikopat, apakah di dalam hotel bintang 5 itu dia direhab atau tidak? Tapi dari video-video yang saya pernah lihat, saya lihat bahwa Jessica Escopior dia bergaul sama orang lain. Dia jauh seperti orang lain dan berperilaku seperti orang normal, bukan seperti orang psikopat. Itu saja. Mari kita lihat apakah Deddy Kobuxer bakal ditahan atau tidak, meskipun beliau di bawah naungan seorang jenderal yang berkuda yang kemungkinan akan turun tangan untuk membela dia. Namun, hukum itu harus adil bagi semua orang, tidak pandang bulu. Mau naik onta, mau naik kuda, mau naik kodok, siapapun, adil harus berlaku sama untuk semua orang, tanpa pandang bulu. Jangan mentang-mentang karena kita anak kodok, anak tuyul, anak tetangga, anak siluman, atau anak kuda, kita lolos dari jeratan hukum. Terima kasih.